John Jones secara brutal mengalahkan Steve Miocic di ronde ketiga setelah memakan waktu 2 tahun pertarungan ini akhirnya digelar. Kartu utama UFC 309 menampilkan satu pertarungan antara dua legenda dan superstar UFC, John Jones versus Steve Miocic, yang digelar di Madison Square Garden pada hari Minggu tanggal 17 November 2024. John Jones sebagai petarung yang lebih memiliki tubuh yang besar daripada lawannya Steve Miocic, datang ke pertarungan ini lebih difavoritkan untuk memenangkan pertarungannya. Sementara bagi Miocic yang sebelumnya merupakan hanya memenuhi panggilan Jones untuk melayani kemauan sang juara yang belum terkalahkan tersebut, terakhir kali dikalahkan oleh mantan juara sebelumnya di kelas berat Francis Ngannou di UFC 263 tahun lalu. Dan kini, setelah mendapat kesempatan melawan bintang di kelas berat John Jones, tampaknya Miocic harus lebih memiliki lagi persenjataannya sebelum akhirnya hanya jadi bulan-bulanan The Bones dari bulan ke bulan selama pertarungan mereka berlangsung. John Jones memang telah lama dianggap sebagai petarung UFC terhebat sepanjang masa, atau yang lebih dikenal dengan sebutan GOAT. Apalagi sebutan ini kalian tanyakan kepada CEO UFC Dana White, tentu saja promotor itu tanpa berpikir lagi langsung mengklaim demikian. Dan mungkin untuk membuktikan gelarnya ini, hari ini Jones ditantang untuk melawan salah satu petarung kelas berat terbaik yang pernah ada. Dari upaya sang juara tersebut untuk yang pertama kalinya mempertahankan sabuk kelas berat yang dimenangkannya pada bulan Maret tahun lalu, melawan Cyril Gane untuk sabuk kelas berat yang pada saat itu sedang lowong, sekaligus menjadi tampilan debutnya di kelas berat. Dan bagi Steve Miocic yang meskipun juga datang ke pertarungan ini sebagai juara 2 kali di kelas ini, mendapat sedikit cemoohan ketika akan memasuki arena. Dan aksi dari penonton ini terindikasi dari bentuk dukungan mereka yang jelas-jelas akan lebih mendukung John Jones sebagai penduduk asli New York. Dari aksi penonton yang dominan mendukungnya ini, John Jones pun berguling-guling di lantai oktagon dengan tidak melupakan antisipasi yang akan jelas memuncak dari bentrokannya hari ini. Dan benar saja jika Jones yang kelihatannya lebih mengantisipasi gerakan lawan. Terbukti ketika pertarungan dimulai, The Bones langsung mendaratkan satu pukulan balik sekaligus langsung menghujani Miocic dengan siku dari posisi atas. Namun Miocic mampu bertahan dengan cukup bagus, terutama mengingat usianya dan minimnya pesaing di kelas berat. Tentunya Miocic harus lebih mampu lagi memberikan pertahanan yang lebih ekstra. Namun sang juara itu mampu menekannya lebih kuat lagi dan mendaratkan pukulan-pukulan kerasnya. Miocic mampu bertahan di ronde pertama, dan di ronde kedua, Miocic terlihat memenangkan fase ini dengan tampilan yang lebih tentatif dari kedua petarung tersebut. Jones mendapatkan tekanan lebih dari apa yang diharapkan di ronde kedua ini dan tidak memiliki kesan memenangkannya, seperti yang telah ditampilkannya saat ronde pertama yang penuh dengan gaya striking. Dan masuk ke ronde ketiga, dengan Miocic yang memulai dengan mencari-cari peluangnya untuk memberikan pukulan mematikan, namun tak kunjung tiba. Dan dari aksi yang menunggu peluang tersebut datang kepadanya, John Jones malah berhasil menemukan jangkauannya dengan memotong lawannya dan mendaratkan pukulan hook kanan yang menarik perhatian penonton yang hadir di acara pertarungan tersebut. Setelah itu John Jones menemukan satu bentuk penyelesaian dengan tendangan berputar ke badan dan akhirnya mampu menjatuhkan Miocic, yang kemudian memicu rentetan pukulan lainnya dari Jones. Hingga akhirnya pertarungan pun terpaksa dihentikan, mengingat yang dihajar itu orang tua yang seharusnya mencicipi kopi di setiap sore hari.
Dari tampilan keduanya sejak ronde pertama hingga berakhirnya dengan penyelesaian TKO dari The Bonds ini, Miocic kehilangan beberapa momennya yang mungkin itu disebabkan dari mentalnya ketika di saat ronde pertama berlangsung. Jon Jones banyak melancarkan counter attack kepadanya, dan mengingat dari tingkat persenjataan mereka, Jon Jones berhasil menunjukkan kepada ribuan orang di Madison Square Garden jika dia memang lebih banyak melengkapi skillnya dengan persenjataan yang lengkap. Tentu saja, pertarungan di acara utama UFC 309 ini merupakan tampilan yang cukup menghibur. Namun sayangnya bagi Jones, bahwa akhirnya tertulis kesan jika Miocic bukanlah lawan yang sepadan untuknya. Setelah pertarungan kemenangan TKO-nya ini, Jon Jones memastikan bahwa dia tidak akan pensiun dan akan terus melayani pertarungan di divisi kelas berat. Pasca dari kemenangan yang ke-16 ini, The Bonds membuka pintu kembali bagi siapa yang ingin bertarung dengannya. Namun ada satu hal yang masih menjadi misteri bagi sang juara tak terkalahkan itu. Sebab dari pernyataannya setelah kemenangannya ini, The Bonds seolah mengkebiri promosi UFC. Selama bertahun-tahun lamanya, saat dia bersiap menghadapi Steve Miocic, juara dunia di dua divisi UFC tersebut dituduh menghindari tantangan dari petarung asal Inggris Thomas Spinal. Dan setelah acara UFC 309 ini, Jones menegaskan bahwa dia sebenarnya sangat memiliki keinginan untuk menghadapi Alex Pereira yang saat ini sebagai juara divisi kelas berat ringan. Namun dari keinginannya ini, banyak suara di luar sana yang lebih menginginkan Jones untuk menghadapi juara kelas berat interim di divisi yang sejak hari ini menjadi kekuasaannya. Namun Jones mengesampingkan keinginan para penggemar tersebut dengan memiliki alasan yang mungkin berwarna keangkuhan bagi sang juara kelas berat ini. Pasalnya, Jones mengungkapkan jika melawan Pereira akan menjadi pertarungan terakhir baginya. The Bonds dengan jujurnya ikhlas menerima kekalahan tersebut sebagai aksinya yang terakhir di oktagon. Namun ketika ditanya kembali bagaimana peluangnya dengan tantangan teratas Thomas Spinal, The Bonds mengungkapkan pertarungan itu bisa terjadi asalkan promosi berani memberikan kompensasi khusus kepadanya dengan nilai bayaran yang tinggi, apakah hasilnya itu nanti dia kalah atau menang. Dan kalau kedua permintaannya ini tidak dituruti promosi, Jones berpotensi mengultimatum akan pensiun. Seperti yang dijelaskannya berikut ini. I've been really clear about my intentions. You know, I'll retire the heavyweight belt if I have to. So Tom can have the heavyweight championship. I don't really care about it. It'd just be worth my while fighting against Pereira. People can call me a duck and a chicken. I'm gonna go home and cash a massive check. Man, if that was my last fight ever, then I'm cool with that. That was the way to do it. I think one of the really good things about negotiating is being willing to walk away from a deal. There's just a lot of people on his nuts right now. He's annoying to me. If I give him the opportunity to fight me, I want to be so compensated. I want to say it, I want money, honestly. A very, very high number. I want to be compensated to the point where if I won or lost, that it really wouldn't matter. Or else, my life is perfect without him. I don't need him at all, and he needs me. Dari pernyataan The Bonds ini rasanya sedih bercampur bingung dengan perjalanan Thomas Spinal, di mana sang juara di divisinya tidak ingin bertarung dengannya dengan alasan tertentu. Namun itu semuanya terserah kepada promosi, bentuk pertarungan mana yang akan diinginkan mereka nantinya, atau paling tidak menuruti Jones dengan memberikan kompensasi besar kepada sang juara tersebut agar status di kelas berat ini benar-benar jelas dengan kepala gerbongnya dari penyatuan kedua petarung teratas antara sang juara dengan sang juara interim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.